Sri Fatmawati, perwakilan dari kelompok 3 Toksikologi Industri. Ini memaparkan hasil makalah kami, yaitu tentang debu kapur pada pekerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Gita Ayunda, lalu yang kedua ada Ega Caniago, yang ketiga ada Ega Likritami, lalu yang keempat ada Novel Nazarudin, lalu yang kelima ada Sylvie Dwi Novianti, lalu yang terakhir saya sendiri yaitu Sri Fatmawati. Langsung saja ke pembahasan pertama, yakni apa itu toksikologi. Toksikologi adalah studi ilmu mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif maupun organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Pemaparan bahan kimia terhadap binatang percobaan biasanya terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada akut, lalu yang kedua ada subakut, yang ketiga ada subkronik, lalu yang keempat ada kronik. Lanjut ke pembahasan kedua, yakni terkait pencemaran udara. Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 2 KLH tahun 1988, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara dan atau berubahnya tatanan atau komposisi udara oleh kegiatan manusia maupun proses alam, sehingga udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Asal pencemaran udara dapat diterangkan dengan 3 proses, yakni yang pertama proses antrisi atau antrisation, lalu yang kedua ada penguapan atau sering juga disebut vaporization, dan yang ketiga pembakaran atau combustion. Dari ketiga proses tersebut di atas, pembakaran merupakan proses yang sangat dominan dalam menimbulkan bahan polutan. Lalu pembahasan selanjutnya yakni tentang toksikologi debu kapur. Pada proses pengolahan batu gamping akan selalu menimbulkan debu batu gamping pada lingkungan kerja. Hal ini mengakibatkan debu gamping terhadap pekerja dengan konsentrasi maupun ukuran yang berbeda-beda. Selain menimbulkan berbahaya terhadap kesehatan, juga dapat mengganggu pandangan mata. Berdasarkan material safety data sheet atau MSDS, kalium karbonat dan debu batu kapur dapat memiliki bahaya kesehatan apabila terpapar dan terhirup, sehingga dapat menyebabkan peningkatan mukosa di hidung dan sistem jalannya fase, kemudian menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ega Caniago. Terima kasih kepada Fatma. Perkenalkan, saya Ega Caniago. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Fatma tadi. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang dampak pencemaran udara akibat debu kapur. Pada industri batu kapur, sumber utama debu adalah pemecahan batu kapur, pembakaran tobong, pemadaman batu kapur, pengadukan, dan pengayakan. Pencemaran udara karena debu biasanya menyebabkan penyakit pernapasan kronis, seperti bronkitis kronis, emfisema paru, asma bronsial, bahkan ada juga sampai ke kanker paru-paru. Kelainan paru karena adanya deposit debu dalam jaringan itu biasa disebut dengan pneumokoniosis. Efek debu-debu menimbulkan gangguan kesehatan itu tergantung dari beberapa hal. Di antaranya, solubility adalah apabila bahan-bahan tersebut tidak mudah larut, tetapi ukurannya kecil sehingga lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada komposisi kimia debu. Ada 2 golongan berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama inert dust, adalah golongan debu yang tidak menyebabkan kerusakan atau reaksi fibrosis pada paru-paru. Efeknya sangat sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada pada pernapasan normal. Yang kedua yakni profil ferret dust, yakni golongan debu yang di dalam paru-paru akan membentuk jaringan parut atau fibrosis. Fibrosis ini akan membuat pengerasan pada jaringan alveoli. Contohnya itu silika, asbestos, bauksit,
kapur, kapas, berilium, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelompok debu yang tidak tahan di dalam paru, namun dapat menimbulkan efek iritasi, yaitu debu-debu yang bersifat asam atau basa kuat. Pembahasan selanjutnya yakni tentang penyakit akibat toksikologi debu kapur. Gangguan fungsi paru yang bersifat akut, misalnya iritasi saluran pernapasan, peningkatan produksi lendir, penyempitan saluran pernapasan, lepasnya silia dan lapisan sel selaput lendir, serta kesulitan bernapas. Paparan debu di lingkungan kerja merupakan faktor potensial dalam menyebabkan gangguan faal paru. Gangguan faal paru dapat berupa retriksi, obstruksi, dan kombinasi yang ditunjukkan dengan penurunan parameter seperti persen FeV dan persen FVC. Pembahasan demi pembahasan telah saya paparkan. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulannya, faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan atau pemajanan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan frekuensi pemaparan. Pada industri batu kapur, sumber utama debu adalah pemecahan batu kapur, pembakaran, pembongkaran tobong, pemadaman batu kapur, pengadukan, serta pengayakan. Pencemaran udara karena debu biasanya menyebabkan penyakit pernapasan kronis seperti bronkitis kronis, emfisema paru, asma bronkial, kanker paru, dan pneumokoniosis. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.